Halo sahabat semua, secara detailnya itu seperti ini. Maaf, blurnya dulu ya. Nah, ini secara detail agak sedikit berpasir, berarti ini itu namanya diamond crab ya, bukan ceruti ya. Nah, lihat, mau depan atau belakang itu sama-sama teksturnya itu seperti berpasir. Nah, ini namanya diamond crab. Diamond crab ini yang pasti tidak mudah kusut ya. Kemudian udah pasti nerawang. Lihat, sangat nerawang, jadi harus menggunakan puring. Di dalamnya itu harus memakai kain puring. Kayak gini. Ini namanya kain puring erau ya. Lanjut ke kain selanjutnya. Ini adalah yang lagi viral di lebaran tahun ini. Ini namanya kain crinkle airflow ya. Kenapa dinamakan airflow? Tekstur kainnya itu agak sedikit lentur. Nah, lihat, saat ditarik, walaupun ini bukan serat serong, lihat, seratnya enggak serong kan, lurus. Nah, lurus. Nah, ditarik, dia melar. Ini dia udah pasti crinkle airflow. Crinkle itu bukan nama jenis kain ya, tapi sejenis corak gitu. Lihat, ini kan agak, nah, ini kusut, ini namanya crinkle. Nah, kainnya sendiri itu namanya airflow. Apabila ditarik, dia agak sedikit melar. Nah, ini walaupun seratnya lurus. Kalau serong beda lagi. Untuk ketebalannya ini, silahkan lihat. Tembus cahaya ya udah pasti. Jadi saran saya kalau mau pakai crinkle airflow itu ambil yang warna rada gelap gitu. Kalau misalkan warna yang cerah, saya saranin pakai kain puring aja. Kain puring yang tadi ya, kain puring Asahi atau Arrow itu bisa aja. Yang ketiga, kain polylinen crinkle. Seperti ini ya guys. Nah, ini kain polylinen crinkle. Ini juga kainnya lagi viral. Kalian cari aja di TikTok apa di marketplace yang lain. Pasti kain polylinen crinkle ini lagi banyak yang cari. Biasanya sih dipakai untuk pakaian wanita itu bagus. Pakaian anak laki-laki juga bagus. Karena teksturnya ini, karena kain linen itu memang cocok untuk semua ya, mau laki-laki mau perempuan itu cocok pakai linen. Nah, ini dari dekat itu kayak gini. Nah, silahkan lihat, ini kain linen. Nah, ini dari dekat kayak gini. Ini seratnya itu ini lembut ya, emang agak berbulu sih kain polylinen. Lihat, ini ada bulu kecil ya. Jadi saran saya kalau kain polylinen itu jangan dicuci menggunakan sikat, cukup dikucek sedikit aja. Jadi biar bulunya itu nggak makin tebal gitu ya. Nah, ini kain kusut-kusutnya ini bukan saya yang buat, ini adalah jenis crinkle. Nama kainnya itu adalah kain polylinen. Jadi kalau kalian mau beli jenis kain polylinen gamis gitu ya, bahannya polylinen itu kayak gini. Ketebalannya itu kayak gini. Udah pasti tembus cahaya kain polylinen itu. Jadi saya saranin untuk pakai yang warna gelap. Mau terang juga gak apa-apa, tapi saya sarankan untuk pakai kain puring ya. Kain puring yang tadi, kain puring Arrow. Nah, ini lihat tembus cahaya kan. Nah, ini tangan saya, lihat, kelihat ya tangan. Nah, ini tangan terlihat. Jadi otomatis kalau lagi tengah hari pakai baju ini itu agak tembus pandang ke belakang. Jadi kalau misalkan dibuat gamis, saya saranin pakai kain puring lagi ya. Jangan sampai gak pakai kain puring lagi atau pakai celana yang longgar di dalam gitu.
Next, selanjutnya yang masih eksis di tahun ini adalah kain wall piece. Wall piece itu kain yang gak ada matinya ya menurut saya. Mau anak mau dewasa gitu pasti suka kain wall piece. Nah, jenis kain wall piece ini sangat fleksibel ya. Dia mampu menyesuaikan dengan usia gitu. Mau anak-anak, mau dewasa, mau laki-laki, mau perempuan. Kayaknya kalau untuk laki-laki dewasa kayaknya kurang cocok sih kain wall piece. Tapi untuk anak-anak, anak laki-laki, anak-anak gitu boleh lah ya pakai kain wall piece buat baju kokonya, buat baju kurtanya, itu setelannya bagus. Nah, ini kain wall piece itu kayak gini. Lihat. Ini jenis yang lumayan agak bagus ya, kain wall piece, dan dia tebal. Lihat, dia gak terlalu tembus cahaya. Dia agak rapat serat kainnya, jadi cahaya tuh gak tembus. Jadi kalau kain wall piece menurut saya sih gak pakai puring juga gak apa-apa ya. Lihat, gak terlalu tembus cahaya. Nah, ini dari dekat kayak gini seratnya licin. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Seratnya terlihat lebih lemes ya. Seratnya terlihat lebih lemes. Kalau dari bagian depan itu kerasa ada kayak apa ya, tekstur gitu, bertekstur. Ini dari depan. Oke. Wall piece ini salah satu kain yang banyak sekali varian warnanya, mau yang nude, mau yang strong, mau yang lembut, itu ada kain wall piece. Teksturnya kainnya itu gini jatuh ya, bagus untuk dibuat baju apa, model umbrella itu bagus. Ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, next selanjutnya kain katun rayon. Siapa nih yang pecinta katun rayon? Cung dong. Oke, tulisan di kolom komentar ya, kamu lebih suka jenis kain yang mana. Nah, ini jenis katun rayon. Memang kain katun rayon ini rawan sekali kalau misalkan pinggirnya itu nggak kita obras, karena benang-benangnya itu gampang sekali buat terurai. Nah, kayak gini kan. Nah, ini lepas-lepas kayak gini, itu kelemahan katun rayon. Lihat, jadi kalau misalkan pinggiran kain di bajunya itu gak diobras atau gak rapi dalam mengkelin bajunya, misalkan kayak gini ya, kelin kecil, nah itu rawan sekali gini. Kain rayon ini sangat terawang. Lihat, ini kain katun rayon biasa ya, nerawang banget ya, cahayanya tembus walaupun ini warna gelap. Bayangkan kalau ini warna terang. Ini kain warna gelap, sangat tembus cahaya. Lihat tangan saya aja sampai terlihat. Nah, dari dekat itu kayak gini. Nah, dari dekat kayak gini. Mau depan mau belakang saya pikir sama kayak wall piece ya. Kalau belakang itu lembut banget. Kalau depan ya agak bertekstur sedikit gitu. Kain katun rayon ini lihat. Udah kusut, udah pasti itu kelemahan katun rayon. Kalau dia disetrika itu sangat cantik, luis gitu, gak. Tapi kalau misalkan kena duduk aja gitu, misalkan kita duduk, nah ini langsung kayak gini nih. Ini kelemahan katun rayon ya guys, mudah kusut. Jadi menurut saya kain. Oke, next. Di posisi selanjutnya kain yang masih eksis di tahun 2023 yaitu kain wally crepe. Siapa sih yang gak tahu wally crepe? Apa sih bedanya wally crepe sama iti crepe gitu? Kalau wally crepe itu mau dia vertikal, mau serat benangnya vertikal ataupun horizontal, dia itu kalau ditarik nggak melar. Lihat, aku tarik nggak melar ya. Lihat, aku tarik mau gini ataupun gini, dia enggak melar. Tapi kalau serong ya udah pasti melar ya. Ini kain serong kayak gini, kain serong. Nah, ini baru meral. Tapi kalau secara vertikal atau horizontal dia itu enggak melar gitu ya.
Nah, ini adalah kain woolly crepe. Ini juga kainnya masih eksis ya di tahun 2023. Untuk ketebalannya silahkan lihat. Dia lumayan tebal ya, gak terlalu tembus cahaya. Nah, jadi kalau misalkan gak pakai puring juga it's okay. Ketebalannya sama kayak kain wall piece, gak terlalu tembus cahaya ini. Lihat tangan aku, ini karena warnanya cerah ya, dan juga kesorot lampu. Jadi kenapa saya sorot lampu, biar ada bayangan kalau misalkan kita pakai baju ini pas tengah hari. Nah, kurang lebih kayak gini kan, kesorot gitu. Nah, gitu. Jadi menurut saya kain woolly crepe cukup bisa dijadikan pilihan untuk kamu yang gak suka kain tipis dan rawang. Lihat dari dekat kayak gini. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Coba apa bedanya? Yang bagian belakang lebih lembut, tapi yang bagian depan lebih terlihat ya, lebih keluar gitu benang-benangnya. Oke, next.